Perkenalkan, nama saya Ahmad Maksum dari Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Nur Fadilah, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Asal daerah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Puspa Margarini, NIM C24012010117. Departemen saya yaitu Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Asal daerah yaitu Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Paskali Jitan Pinandito dari Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Asal daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nama saya India Afkarina Salsabila, bisa dipanggil Indi, dari Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Asal daerahnya dari Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan abstrak dari karya tulis ilmiah yang berjudul Eskalasi Gizi Melalui Olahan Ikan Patin. Indonesia merupakan negara yang menempati posisi urutan ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal tersebut menyebabkan sektor perekonomian yang rendah dan berimbas pada pemenuhan kualitas gizi khususnya bagi anak-anak di Indonesia. Wilayah Indonesia yang didominasi oleh lautan menjadi peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Inovasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya perikanan menjadi alternatif untuk pemenuhan gizi bagi penduduk Indonesia. Berdasarkan studi literatur kami, pengolahan tulang ikan patin dapat dijadikan upaya dalam pemenuhan target eskalasi gizi yang ekonomis. Mengingat tulang ikan patin memiliki protein yang tinggi, fosfor, dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan tulang anak-anak di Indonesia. Namun, anak-anak cenderung tidak menyukai untuk mengkonsumsi ikan. Hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian kami. Maka, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat olahan tepung seperti biskuit, nugget, bihun yang biasanya digemari oleh anak-anak di Indonesia. Diharapkan pada olahan tulang ikan patin tersebut dapat menyumbangkan kebutuhan gizi terhadap anak-anak Indonesia. Baik, kita masuk ke bab 1 mengenai pendahuluan. Terdapat 4 subbab pada bab ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga metodologi. Yang pertama, pada subbab 1.1 mengenai latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemecahan solusi pada bidang kesehatan, tepatnya pada upaya peningkatan kebutuhan gizi di Indonesia, serta menyelesaikan permasalahan limbah dari olahan hasil perikanan yang belum dimanfaatkan dengan baik pada bagian padatan atau tulang dan kepala. Salah satu contoh ikan yang belum diolah dan dimanfaatkan dengan optimal adalah ikan patin dengan nama ilmiah Pangasius sp. Menurut Kaup et al. Tahun 1991, tepung tulang ikan merupakan suatu produk padat dan kering yang dihasilkan dengan cara mengeluarkan sebagian besar cairan atau seluruh lemak yang terkandung pada tulang ikan tersebut. Diversifikasi produk dari tulang ikan patin belum banyak kita temukan di kalangan masyarakat. Maka dari itu, eskalasi gizi melalui olahan tulang ikan patin merupakan salah satu cara dalam mengatasi permasalahan limbah hasil perikanan, serta menciptakan inovasi dalam produk yang kaya akan kandungan gizi sebagai eskalasi kebutuhan gizi bagi masyarakat di Indonesia. Pada subbab 1.2, kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah pada kajian pustaka ini. Di antaranya yaitu, yang pertama, apa keunggulan yang dimiliki ikan patin dibandingkan dengan ikan lainnya.
Yang kedua, bagaimana cara pengolahan tulang ikan patin menjadi tepung. Yang ketiga, apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari tepung ikan patin bagi masyarakat. Lalu, pada subbab 1.3, kita akan membahas mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki ikan patin dibandingkan ikan lainnya. Yang kedua, mengetahui cara pengolahan tulang ikan patin menjadi tepung. Dan yang ketiga, mengkaji manfaat yang dapat diperoleh dari tepung ikan patin bagi masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi gambaran yang diinginkan, membantu mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam, dan dapat memberikan rincian yang kompleks. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan pembekalan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan diteliti. Data yang diolah merupakan data sekunder, berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti teruji. Pada penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Studi dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data kandungan gizi tepung tulang ikan patin dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang atau instansi lain. Ada 3 subbab utama dalam bab landasan teoritis makalah ekskalasi gizi melalui olahan tepung ikan patin. Subbab yang pertama yaitu ikan patin. Subbab yang kedua yaitu tulang ikan patin. Dan subbab yang ketiga tepung tulang ikan patin. Subbab ikan patin berisi gambaran umum mengenai ikan patin, baik karakteristik, keunggulan, serta taksonomi ikan patin. Subbab yang kedua yaitu tulang ikan patin. Berisi penjelasan mengenai kandungan mineral yang ada pada tulang ikan patin. Serta subbab yang ketiga, yaitu tepung tulang ikan patin, berisi gambaran singkat tentang olahan tulang ikan patin menjadi tepung. Subbab pertama kita akan membahas tentang ikan patin. Ikan patin atau dalam nama latinnya yaitu Pangasius sp merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di perairan Indonesia dan telah berhasil didomestikasi. Ikan ini banyak tersebar di perairan Indonesia. Berikut merupakan karakteristik ikan patin. Yang pertama, tidak memiliki sisik di badannya. Yang kedua, tubuh berwarna putih perak dengan punggung sedikit kebiru-biruan. Yang ketiga, kepala relatif kecil. Yang keempat, memiliki panjang tubuh hingga 120 cm. Serta yang kelima, sirip ekor berbentuk simetris. Subbab yang kedua, kita akan membahas tentang tulang ikan patin. Tulang ikan sering kali dianggap kurang bermanfaat bagi orang-orang karena bagian ini keras dan tajam sehingga tidak bisa dimakan. Akan tetapi, tulang ikan mengandung zat gizi mineral makro dan mikro. Nur et al. 2018. Kandungan utama pada tulang ikan patin ada 3, yaitu kalsium, fosfor, serta karbonat. Lalu, kandungan unsur kecil lain pada tulang ikan patin ada 6, meliputi magnesium, filat, sodium, klorida, strontium, serta hidroksida. Subbab yang ketiga yaitu tepung tulang ikan patin. Tulang ikan patin memiliki banyak kandungan gizi yang kurang diketahui oleh banyak orang. Tepung ini memiliki kandungan fosfor serta kalium yang tinggi sehingga menjadi alternatif lain sebagai pemenuhan gizi bagi tubuh. Proses pengolahan tepung ikan patin menurut Kaya tahun 2008 ada 3 tahap.
Tahap pertama yaitu tulang dikukus pada suhu tertentu, kemudian dikeringkan sebentar. Setelah itu digiling agar menghasilkan butir tepung ikan. Tahap yang kedua yaitu tulang ikan patin dimasak lalu diarangkan pada sebuah bejana tertutup agar tulang dalam tekstur remah sehingga bisa digiling menjadi tepung. Langkah yang ketiga, abut tulang yang diperoleh berasal dari pembakaran tulang ikan juga dapat dimanfaatkan kembali. Adapun proses yang perlu kita lakukan untuk membuat tepung tulang ikan patin merujuk pada hasil skripsi dari saudara Tanuwijaya tahun 2002 dengan judul Pemanfaatan Tepung Tulang Ikan Patin Pangasius Hambach dalam pembuatan mie kering dari Universitas Pelita Harapan yang sedikit mendapatkan modifikasi dari saudara Andrianus Arias William Kaya tahun 2008 selaku salah satu mahasiswa dari IPB University dalam skripsinya yang bertajuk Pemanfaatan Tepung Tulang Ikan Patin Pangasius sp sebagai sumber kalsium dan fosfor dalam pembuatan biskuit. Analisis kimia yang dilakukan terhadap tepung tulang ikan patin melalui hasil penelitian dari saudara Andrianus Arias William Kaya 2008 dari IPB University ini meliputi kadar air, protein, lemak, karbohidrat, abu, kalsium, fosfor, pH, sebagaimana yang tersaji dalam tabel. Kami pun turut membandingkan hasil penelitian dari saudara Andrianus Arias William Kaya dengan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusari, yakni saudara Nur, Desti, dan Anggraini tahun 2018. Dijelaskan untuk metodenya sendiri sedikit berbeda dengan yang dipergunakan oleh saudara Andrianus sebelumnya. Dari 100 gram tulang ikan patin didapati kadar fosfor, lemak, karbohidrat, kalsium, protein, serta kadar air dan kadar abu seperti yang tersaji dalam tabel. Berdasarkan kedua hasil penelitian yang sudah dilakukan dan teruji kebenarannya, dapat diketahui bahwa dengan kandungan gizi sebagaimana kalsium, fosfor, protein, dan kandungan gizi lainnya yang ada pada tulang ikan patin dan juga yang terdapat pada tepung tulang ikan patin dapat dijadikan sebagai sumber alternatif pilihan untuk pengolahan makanan sehat bergizi bagi masyarakat Indonesia. Nah, salah satu upaya eskalasi gizi bagi masyarakat Indonesia dapat ditempuh nih dengan penggunaan tepung tulang ikan patin. Tepung tulang ikan patin dapat diaplikasikan dalam pembuatan beraneka ragam makanan yang tidak kalah enak dengan penggunaan tepung lainnya. Disimpulkan, berdasarkan penelusuran kami, bahwa tingkat kadar kandungan air, kadar abu, kalsium, serta fosfor yang ada pada tepung olahan ikan patin lebih tinggi dibandingkan dengan tepung tulang ikan komersial lainnya. Oleh karena itu, ikan patin dapat membawa manfaat bagi kesehatan masyarakat dan dapat dijadikan sumber alternatif pilihan untuk pengolahan makanan sehat bergizi bagi masyarakat Indonesia. Saran yang pertama yaitu perlu dilakukan pengaplikasian tepung tulang ikan patin ke produk konsumsi sehari-hari. Yang kedua, perlu dilakukan proses penyebaran produk hasil tepung tulang ikan patin ke masyarakat yang luas. Yang ketiga, tepung tulang ikan patin bisa menjadi makanan yang variatif dan produktif, sekaligus bisa mengurangi pembuangan limbah.